Shalom Bapak Ibu Saudara, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Yusuf Suranta Purba dalam program yang diberkati Tuhan, program yang dipersiapkan untuk membangun kerohanian kita, SBB, Sepakat Bertumbuh Bersama. Puji Tuhan, hari ini kita masuk ke dalam episode ke-69. Kita akan membahas Mazmur 65 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Saya akan bacakan bagi kita. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, nyanyian. Bagimulah puji-pujian di Sion, ya Allah, dan kepadamulah orang membayar nazar. Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup, karena bersalah, bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami. Engkaulah yang menghapuskannya. Berbahagialah orang yang Engkau pilih, dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan Engkau menjawab kami. Ya Allah yang menyelamatkan kami, Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh-jauh. Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatan-Mu, sedang pinggangmu berikatkan keperkasaan. Engkau yang meredakan deru lautan, deru gelombang-gelombangnya, dan kegemparan bangsa-bangsa. Sebab itu orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi takut kepada tanda-tanda mujizat-Mu. Tempat terbitnya pagi dan petang Kau buat bersorak-sorai. Engkau mengindahkan tanah itu, mengaruniakannya kelimpahan, dan membuatnya sangat kaya. Batang air Allah penuh air. Kau menyediakan gandum bagi mereka. Ya, demikianlah Engkau menyediakannya. Engkau mengairi alur bajaknya. Engkau membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya. Dengan dirus hujan, Engkau menggemburkannya. Engkau memberkati tumbuh-tumbuhannya. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikan-Mu. Jejak-Mu mengeluarkan lemak. Tanah-tanah padang gurun menitik. Bukit-bukit berikat pinggangkan sorak-sorai. Padang-padang rumput berpakaikan kawanan kambing domba. Lembah-lembah berselimutkan gandum. Semuanya bersorak-sorai dengan nyanyi-nyanyian. Bapak Ibu Saudara, tema firman Tuhan dari Mazmur 69 ini adalah membangun relasi dengan Tuhan. Mazmur 65 merupakan nyanyian syukur atas berkat dan pertolongan Tuhan bagi bangsa Israel. Perasaan nyaman, aman, tentram yang mengalir dalam Mazmur 65 ini bersumber dari relasi umat dengan Tuhan. Relasi yang indah yang terbentuk karena umat menghormati Tuhan. Umat percaya kepada Tuhan. Umat percaya bahwa Tuhan bekerja bagi umatnya yang dikasihinya. Relasi ini sangat istimewa, Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan yang menciptakan semesta, menopang semesta alam, mengendalikan pergolakan bangsa-bangsa, dan menaklukkan berbagai kekuatan yang menakutkan. Kalau kita lihat tadi dalam ayat 7 dan ayat 8, Tuhan mengindahkan dan memberikan kesuburan yang melimpah kepada tanah yang didiami oleh umatnya. Relasi ini, Bapak Ibu Saudara, dibangun bukan hanya melalui pemberian berkat-berkat Tuhan yang istimewa tadi yang saya sebutkan di atas. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ini adalah upaya yang Tuhan kerjakan untuk membawa umatnya mendekat kepada Tuhan, untuk membawa umatnya bersekutu dengan Tuhan. Kalau tadi kita lihat di dalam ayat yang kelima, dikatakan oleh pemazmur, berbahagialah orang yang Kau pilih, dan yang Kau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus.
Jadi kita lihat dalam ayat kelima ini, kerinduan hati Tuhan. Ya, dengan pemberian-pemberiannya untuk umatnya bisa mendekat kepadanya. Untuk umatnya mengetahui bahwa Dia adalah Allah yang baik, Allah yang memelihara, Allah yang melindungi umatnya. Tujuan Tuhan adalah supaya umatnya mendekat kepada Dia. Bahkan Bapak Ibu Saudara, Tuhan memenuhi segala kebutuhan umatnya. Dia mendengar doa umatnya. Dia menghapus kesalahan umatnya. Kalau tadi kita dalam ayat yang keempat, Tuhan menjawab seruan umatnya dan menyelamatkan umatnya. Nah, Bapak Ibu, pelajaran apa yang kita bisa ambil dari Mazmur 65 ini? Pelajarannya adalah kita bangun relasi dengan Tuhan. Bukan hanya karena pemberian Tuhan yang kita dapatkan, tetapi karena kita meresponi panggilan Tuhan, pilihan Tuhan, untuk kita bisa mendekat kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, dasar terbesar dari kita membangun relasi dengan Tuhan adalah kita rindu dekat Tuhan. Dasar terbesar kita membangun relasi dengan Tuhan adalah kita rindu mengenal pribadi Tuhan yang sangat baik itu. Itulah dasarnya. Di dalam ayat yang kelima tadi, saya ulang sekali lagi Bapak Ibu, dikatakan oleh Alkitab, berbahagialah orang yang kau pilih dan yang kau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Jadi kebahagiaan umat itu adalah umat itu dipilih Tuhan. Umat itu disuruh Tuhan. Untuk apa? Mendekat kepada Tuhan. Jadi itu dasarnya. Dan kalau kita lihat kalimat berikutnya, kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara, kebaikan Tuhan ya yang memberkatin kita itu hanya bonusnya. Jadi yang utama itu adalah kita mendekat kepada Tuhan. Itu yang utama. Jadi dikenyangkan dengan segala kebaikan itu hasil dari kita dekat dengan Tuhan. Jadi jangan salah Bapak Ibu Saudara ya. Jadi mendekat kepada Tuhan itu jangan hanya ingin dikenyangkan dengan segala kebaikan, tetapi yang utama adalah aku ingin mendekat kepada Tuhan. Kebaikan Tuhan yang kita alami adalah hasil dari kita dekat dengan Tuhan. Jadi bonusnya kedekatan dengan Tuhan adalah kita dikenyangkan dengan segala yang baik dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, apakah relasi yang kita bangun dasarnya adalah untuk pemenuhan kebutuhan kita, atau relasi yang kita bangun adalah karena kita rindu dekat sama Tuhan? Kita ingin mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Sebuah pertanyaan yang perlu kita renungkan dalam-dalam Bapak Ibu Saudara. Kiranya Bapak Ibu, kita membangun relasi dengan Tuhan karena kita ingin dekat sama Tuhan. Karena kita ingin Bapak Ibu Saudara mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Dan saya percaya kalau itu yang ada di hatimu, jangan khawatir untuk kebutuhan apapun dalam hidupmu, karena Tuhan yang akan mencukupkan semuanya. Dia bahkan mengatakan Dia akan kenyangkan kita dengan segala kebaikannya ketika kita dekat dengan Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita. Seperti biasa di akhir program ini, izinkan saya berdoa bagi Bapak Ibu Saudara. Buat Bapak Ibu Saudara yang rindu didoakan, taruh tangan kananmu di dadamu. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, kami sudah dengar firman-Mu. Firman-Mu mengajar kami untuk kami membangun relasi dengan Tuhan, didasari kerinduan kami untuk menggenapi panggilan Tuhan. Didasari kami rindu mendekat kepada Tuhan dan mengenal Tuhan. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Sekarang kami berdoa bagi umat-Mu ya Tuhan, yang menaruh tangan kanan mereka di dada mereka, menandakan mereka membutuhkan pertolongan Tuhan. Jamah umat-Mu, lawat umat-Mu Tuhan. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hiburkan yang susah, angkat yang berdosa dan ampuni Tuhan. Dalam nama Yesus, setiap doa-doa yang dinaikkan oleh umat-Mu Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang menjawab segala doa. Terpujilah nama Tuhan. Kami ngalami kebaikan Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita sudah berdoa, percaya, dan alami segala kebaikan Tuhan. Tetap semangat, tetap sukacita. Salam sepakat.